Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mengajarkan kepada adik-adik teman-teman cara membuat jaringan WAN. Jadi di sini kita membuat jaringan WAN menggunakan dua server, satu buah router, dua buah switch. Jadi langkah yang pertama kita sediakan dulu servernya. Yang pertama kita sediakan dulu servernya. Jadi saya gunakan server 1. Saya buat dulu servernya 2. Jadi kita gunakan server, buat server. Terus langkah selanjutnya kita menyediakan routernya. Kita sediakan routernya 1. Di sini router yang saya pakai router yang 1841. Jadi router 1841. Langkah selanjutnya kita sediakan dua buah switch di mana posisi switch ini kita letakkan di antara router ya. Jadi dua buah switch ini kita letakkan di antara dua router. Switch ini kita setting ya switchnya. Jadi switchnya kita taruh di antara router. Jadi dua buah switch. Terus langkah selanjutnya kita sediakan PC. Di mana PC tersebut kita sediakan 8 buah PC. Masing-masing 4 buah PC, perhatikan. Jadi masing-masing ada 4 buah PC. Jadi 4 ya. 1 2 3 4 buat PC. Jadi 8 ya. Setiap switch itu, setiap server mempunyai 8 PC. Jadi 4 ya. 4 PC, 4 PC. Terus kita sediakan lagi PC untuk yang di server selanjutnya 4 juga. Kita sediakan 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4 ya. Jadi 8 PC. Jadi setiap server mempunyai 8 PC. Perhatikan di sini nanti desainnya kalian lebih sederhanakan atau lebih di desain lebih bagus posisi-posisinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kita menghubungkan. Sekarang langkah selanjutnya kita menghubungkan semua perangkat menggunakan kabel. Jadi kita hubungkan semua perangkat menggunakan kabel. Di sini kita menghubungkan semua perangkat menggunakan kabel. Kita menggunakan kabel strike. Jadi kita hubungkan. Yang pertama kita hubungkan server 0 dengan switch ya. Jadi strike. Jadi server 0. Kita pilih phase Ethernet 0. Kita hubungkan ke switch. Kita pilih phase Ethernet 1 ya. Terus langkah selanjutnya kita hubungkan switch dengan dengan PC ya. Sama kita gunakan strike. Jadi dengan PC kita hubungkan dengan PC masing-masing. Di sini kita menggunakan kabel sama strike. Jadi PC switch kita pilih switch. Oke, switch. Oke, satu-satu kita hubungkan 0. Oke, di sini kita pasang lagi switchnya. Kita hubungkan. Jadi kita hubungkan semua kabel ya.
portnya. Berarti portnya ini, portnya switch ini tidak memenuhi syarat ya. Saya coba delete. Saya pilih switchnya. Ini sesuatu kayaknya. Oke. Terus hubungkan channel 2 channel 1 ya. Sorry ya, ada kesalahan tadi. Jadi kita hubungkan kembali 0 4 ya. Semua 5, perhatikan. Terus 6 7 8 9. Untuk selanjutnya, jadi ada server 1 dihubungkan ke semua perangkat dengan kabel strike, dimana untuk caranya sama dengan di server 0 ya. Jadi kita hubungkan lagi ini server 0 dengan switch, berarti server 2 ke switchnya ya. Ini switchnya salah ya, kita ganti switchnya. Switchnya di sini salah, kita delete switchnya di sini. Oke, kita ganti. Terus switchnya kita ganti. Nah, oke. Sini kita hubungkan lagi antara server dengan switch ya, server 2 ke switch Ethernet 1. Terus kita hubungkan ke switch ke semua PC ya. Paham ya maksud saya? Jadi kita hubungkan lagi server ke semua PC. Iya. Jadi saya desain begini ya, supaya gampang kita tarik kabelnya. Jadi ini kan cuma simulator. Kecil ya. Oke. Kita hubungkan switch ke
semua PC sama ya, langkah yang kita ambil sama tadi yang di switch di server yang pertama ya. Semua kita tarik kabelnya. Jadi langkah yang pertama itu kita sediakan device-nya. Setelah kita sediakan device-nya, kita hubungkan semua device ke kabel-kabel yang kita semua device untuk kabel-kabelnya ya, maksudnya seperti itu. Jadi kita hubungkan kabelnya. Biasa kalau kita mendesain jaringan yang praktek aslinya, yang susah itu desain-desain ininya ya. Maksudnya susahnya bukan susah setting, susah atur kabelnya, mau taruh kemana, mau manjat-manjat. Jadi di sini kita menggunakan Cisco enak, kita tinggal tarik-tarik menggunakan mouse. Oke. Perhatikan, coba diperhatikan. Oke. Kabel semua telah terpasang, jadi semua kabel telah terpasang, baik dari server 1 atau server 2. Oke, sekarang semua perangkat telah terhubung dengan kabel strike ya masing-masing. Di sini kita bisa melihat tanda apa? Routernya belum terhubung di sini. Di sini tahap selanjutnya switchnya kita hubungkan router dengan apa? Switch ya. Kita hubungkan switch ke router. Jadi kita hubungkan switch ke router. Di sini switch 1 kita hubungkan ke router, kita pakai 0, terus switch 2 kita hubungkan, kita pakai 001 ya. Nah, terus perhatikan, jadi di sini sekarang semua perangkat telah terhubung dengan kabel strike masing-masing. Di sini kita bisa melihat tanda kabel warna hijau, ada ya? Ada tanda kabel warna hijau dengan tanda kabel warna merah. Jadi ada tanda kabel warna hijau dengan tanda kabel warna merah. Di mana tanda hijau itu menandakan telah terhubung, dengan tanda merah belum terhubung. Jadi ini ya, ada tanda hijau, berarti hijau ini sudah terhubung, merah ini belum terhubung. Oke. Terus perhatikan di sini kita bisa merubah nama device-nya masing-masing, baik itu PC, server. Oke, bisa kita rubah. Contoh di sini server, kita rubah. Kita cukup klik ini server 1, klik double. Atau bisa kita rubah nama device-nya. Di sini saya kasih contoh di sini server pusat, ya. Oke, di sini server Steamik ya. Kita pakai di sini server Steamik. Oke. Nah, setelah kabel terhubung, sekarang langkah selanjutnya kita setting. Jadi kita setting dia punya, baik itu dia punya IP. Oke, settingan IP dengan DHCP-nya ya. Langkah pertama kita setting itu server pusat dulu ya. Dimana server pusat sini kita pasangkan IP konfigurasi, kita masukkan IP-nya. Jadi server pusat dulu, jadi server dulu yang kita setting. Caranya diklik double. Oke, klik double, kita masuk ke desktop. Oke, IP konfigurasi, kita pilih IP konfigurasi. Di sini kita pilihnya apa? Masukkan IP-nya 192.168, kita pakai 1.1 ya. 1.1. Untuk subnet max-nya 255. Terus untuk default gateway-nya kita pasang 192.168.1.10 ya. Jadi untuk server yang pertama ini kita pasang IP-nya 1.1. Oke. Terus untuk default gateway-nya kita pakai 1.10.
Oke. Di sini saya akan menggunakan 1.10. Alasannya di sini karena saya menggunakan PC 10 saja. Karena di sini lebih, berarti kita pakai 1.20. Oke, jatuh 1.20. Selanjutnya kita tombol di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke surface ya. Kita tutup ini. Kita tutup. Jadi ada sudah ada IP-nya ya. IP-nya. Oke, kita langsung ke service-nya. Di service-nya sini kita pilih apa? DHCP. Kita masuk ke DHCP, kita on-kan. Jadi di sini servernya kita on-kan ya, kita on-kan. Oke, terus untuk default gateway-nya berapa tadi default gateway-nya? 192 168 1.20. Jadi default gateway-nya kita pakai 1.20. Terus di sini jangan lupa di save, disimpan ya. Setelah dipasang, perhatikan setelah dipasang disimpan atau di save sama ya. Nah, setelah di save, langkah selanjutnya kita masuk ke kedua server untuk Steamik. Jadi kita masuk ke server Steamik lagi. Oke, di server yang Steamik kita setting lagi sama. Kita masuk ke desktop, IP-nya kita isi IP-nya lagi di sini 192.168.2. Kita pakai 2.1. Jadi tidak boleh sama dengan IP yang server yang satu ya. Jadi 2.1 untuk submax-nya sama 255.255.0 ya. Default gateway-nya berarti 192.168. Kita gunakan 2.20 karena kita menggunakan komputer server 2 atau PC yang lebih dari 20 ya. Kurang dari 20. Maksud saya seperti itu, oke. Terus kita masuk ke service-nya. Kita masuk ke DHCP-nya lagi. Di sini kita sama settingan pertama. Kita on kan. Untuk default gateway-nya berarti 192.168.2.20. Sama langkahnya kita simpan atau save. Oke? Oke. Jadi server sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya kita setting routernya. Perhatikan routernya ini belum terhubung. Jadi ini yang agak ribet di sini, yang banyak perintahnya di router sini ya. Lihat ini router belum terhubung, ada tanda merah bahwa dia belum terhubung. Di sini kita setting routernya, menyeting routernya di sini. Routernya kita klik ya. Kita klik routernya, kita pilih CLI. Oke? CLI di sini perhatikan ada tampilan di sini, ada dialog yang udah kasih tahu, dialognya yes atau no. Oke? Yes atau no. Di sini pilihannya no. Kita enter. Oke, proses running to git ya. Kita enter lagi sambil udah muncul routernya. Oke? Setelah kita no, kita pasang perintah enable. Kita enter lagi. Oke? Oke? Kita enter lagi. Jadi routernya kita enter lagi. Setelah enable kita masukkan perintah con spasi T. Nanti kalian bisa lihat di tutorialnya, con spasi T, kita enter lagi. Tampil lagi ya. Tampil lagi perintah. Di sini kita pakai apa? Perintah interface FA 0/0. Di sini FA menunjukkan apa? FA di sini menunjukkan adalah fase internet 0/0. Tadi kabel yang kita pakai dari router ke switch itu yang pertama itu 0/0. Oke? Jadi di sini interface FA oke? 0 bukan O ya, 0/0. Jadi yang kita pakai kabel yang pertama yang kita gunakan, kabel pertama yang dari router ke switch tadi yang kita setting kabelnya yang kita tarik ini. Makanya tadi perhatikan. Jadi kita tarik 0/0 enter. Oke, sudah. Jadi langkah selanjutnya kita tentukan IP address-nya. Jadi kita pasang IP-nya 1 titik berapa tadi default-nya? Gateway-nya 1.20 yang switch pertama ya, server pertama. Oke. Dari sini kita pasangkan IP address. Oke, kita pasangkan perintah IP address 192.168.1.20. Terus kita spasi pasangkan submit-nya ya. 2
255 ya. Oke, paham? Lalu enter. Ada hasil, jadi dia pasang ya. Jadi ketika kita enter dia memasang, ada hasil. Terus kita lanjut perintahnya. Di sini kita tulis no shutdown. Oke? No spasi shutdown. Nanti perintahnya kalian bisa ulangi, makanya saya bilang saya bikinkan video supaya kalian bisa nanti berulang-ulang lihat di YouTube. Oke, no shutdown, kita enter lagi. Oke? Ini perintahnya belum selesai. Kita enter lagi. Sambil tampil router config if. Oke, ada tanda slash pagar mau menandakan kita selesai, perintahnya telah selesai. Terus kita exit. Perintah exit, enter lagi, exit, enter lagi. Ini belum selesai sampai tampil ke halaman utama. Halaman utama kita enter lagi. Oke, kita exit lagi, baru enter lagi. Ini halaman utama. Oke, dan sudah tampil di halaman utama. Oke, jadi untuk perhatikan untuk router, dia lihat router ke switch ini sudah tidak warna merah lagi, warna hijau lagi. Berarti dia sudah terhubung. Untuk router ke switch 1, switch yang pertama yang kita pakai tadi kabelnya 0/0. Kalau di sini kabelnya yang kita pakai 0/1. Dia lupa karena yang tadi tidak diperhatikan. Sekarang kita setting lagi untuk yang di sini, langkahnya sama. Jadi langkahnya sama. Kita enter. Oke? Langkah yang pertama kita lakukan sama. Apa langkah yang pertama tadi kita lakukan? Apa? Enable. Oke, kita angka yang selanjutnya kita enable, kita terus kita ulang ya, spasi T. Oke. Setelah itu apa? Interface, interface FA 0/1. Tadi 0/1 ini kabelnya. Kabel yang pertama kita pakai 0/0. Ini 0/1. Oke, enter. Terus di mana sama FA itu adalah fase internet. Di sini langkah selanjutnya kita akan memasang apa? IP address. Berarti perintahnya sama, IP spasi address berapa? 192.168.2.20. Oke, spasi 255.255.0. Oke, terus kita enter. Oke, terus kita enter ya. Lalu kita enter di sini. Oke, setelah enter sama perintahnya kita masukkan lagi no shutdown. No shutdown. Oke ya. No shutdown, enter. Kita enter lagi. Oke. Terus setelah no shutdown apa? Exit. Terus exit lagi, lalu enter, terus enter lagi. Oke? Jadi exit sampai dia masuk ke halaman utama. Jadi sekarang sudah terpasang ya. Jadi kita sudah hubungkan, kita cancel, jadi dia sudah terhubung antara router dengan switch ya. Jadi sudah terhubung, ini sudah berubah warna hijau. Jadi semua komputer sekarang sudah terhubung. Sekarang kita pasang IP masing-masing di setiap PC. Di sini untuk mempersingkat waktu kita pasang yang DHCP saja, dia dapat otomatis. Nanti kalian bisa setting secara statik manual. Oke, PC 1 kita mulai dari PC 1. Sama langkahnya masuk ke desktop, IV config, kita pilih DHCP. Jadi dia proses mencari dulu. Oke, udah dapat 1.2. Oke, default gateway-nya otomatis udah dapat 1.0 karena kita sudah setting tadi. Oke. Terus kita lanjut ke PC selanjutnya. Kita cukup klik desktop, langkahnya sama, IP konfigurasi DHCP. Oke. Terus begitu juga dengan PC yang ketiga. Desktop,
IP konfigurasi DHCP. Oke, dia ada DHCP, dia dapat sendiri. Terus lanjut desktop, IP konfigurasi. Di sini kalau statik kita bisa pasang manual, kita pilih DHCP 1.5. Terus sama ya, langkah-langkahnya sama. Oke, kita masuk ke PC di server Steamik. Kita juga pasang IP-nya DHCP. Perhatikan, di sini IP-nya 2.2. Tadi 1.1, jadi dia 2.2. Default gateway-nya juga berubah 2.20. Dia sesuaikan dengan servernya ya. Oke, desktop. DHCP. Oke. Desktop IP. Jadi di sini satu persatu ya kita pasangkan IP-nya. Kita seulang di sini IP-nya kita menggunakan DHCP. Di sini kita menggunakan IP-nya DHCP. Oke. Ya, baik. Semua VC telah kita pasangkan IP-nya masing-masing. Langkah selanjutnya kita akan telah memasang. Langkah selanjutnya kita akan apa? Tes ping atau kita uji coba apakah semua komputer sudah terkoneksi baik dari PC satu ke PC yang lain atau baik dari server ke PC yang kita maksud. Oke. Perhatikan di sini PC 1 yang ada di sini kita bisa ganti device-nya tadi yang saya bilang. Kalian tinggal klik di sini device PC-nya. Tuh. Dah hang ya. Ini PC-nya bisa kita ganti namanya. Oke, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kita source, kita bisa lihat IP-nya. IP-nya di sini 1 titik mana? 1.2. Ya, ada ya 1.2. Terus kita pindah ke PC 12. PC 12 itu 2.6. Berarti kita ping dari sini kita ping ke sini 2.6, kita kirim data. Kita coba ping. Jadi kita masuk ke command prompt, kita masukkan perintah ping 192.168.2.6. Kita enter. Jadi dia coba tes datanya, transfer data. Jadi awalnya memang biasa RTO. Oke, dia replay ya. Jadi di sini kita coba hubungkan antara komputer 1 masuk ke komputer atau PC 12, di mana di sini studi kasusnya untuk server pusat ini gedungnya berbeda atau lokasinya berbeda. Untuk server Steamik ini lokasinya juga berbeda. Jadi mereka saling terkoneksikan. Sekarang kita tes server. Coba kita ping dari server, kita ping ke komputer yang ada di gedung lain 1.20. Jadi dari server Steam kita ping ke PC, ke server pusat. Oke, sama 1.20 ya. Kita ping 192.168 berapa tadi? 1 titik. PC lain apa? Iya, PC 1. 1.2. Oke. Jadi dari server ini replay ya. Jadi ini kita ping dari server sini, server Steamik, dia kirim data ke komputer sini, jadi terkirim. Jadi terping ya. Oke.
Nanti kalian boleh perhatikan diulang materinya. Jadi cukup sekian yang saya bisa sampaikan untuk pembahasan perangkaian atau perancangan jaringan WAN menggunakan. Untuk kelebihan dan kekurangannya tolong dimaafkan. Sekian dari